Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, bagaimana kondisi kalian pagi hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Di masa pandemi sekarang ini, kalian harus tetap belajar di rumah. Dan selama belajar di rumah, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Dan yang kedua, selalu memakai masker. Ketiga, selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Anak-anakku, tetap semangat. Di rumah ilmu, saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Bersama saya, Ibu Retno Widianti dari SMP Negeri 62 Surabaya. Anak-anakku, sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nantinya saya berikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang persamaan linear satu variabel. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Kompetensi dasar 3.6 adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kompetensi dasar 4.6 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat memahami konsep persamaan linear satu variabel. 2. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan konsep persamaan linear satu variabel. 3. Mampu menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. 4. Menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian atau pembagian. Anak-anakku, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu minta kalian siapkan buku dan alat tulis. Nanti apa yang Ibu sampaikan harus dicatat dan diperhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Materi yang kedua tentang persamaan linear dengan satu variabel. Nah, anak-anakku, sekarang kita mulai ke materi yang pertama. Mohon diperhatikan. Materi yang pertama adalah kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, sekarang di sini Ibu mau tanya dulu kepada kalian. Apakah kalian sudah pernah mendengar kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat berita atau deklaratif yang dapat dinyatakan kebenarannya. Hanya bernilai benar atau salah saja. tetapi tidak sekaligus bernilai benar dan salah.
Kalimat tertutup yang bernilai benar adalah kalimat yang menyatakan hal-hal yang sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh. Contoh yang pertama, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, kalian dari sini kan sudah tahu toh kalau ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, berarti kalimat tertutup ini bernilai benar. Contoh yang kedua, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kalian juga tentu sudah tahu, ini adalah kalimat tertutup yang bernilai benar. Selanjutnya, contoh yang ketiga, 3 ditambah 3 sama dengan 9. Kalian juga pasti tahu, berarti ini kalimat tertutup yang bernilai salah, ya. Anak-anakku, apakah kalian sudah jelas dengan kalimat tertutup? Nah, kalau sudah jelas, Ibu akan melanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel atau peubah merupakan contoh kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum ditentukan, belum dapat ditentukan. Nah, ini Ibu akan memberi contoh. Contoh yang pertama, 3 ditambah P sama dengan 10. Ini merupakan kalimat terbuka dengan variabel apa, anak-anak? Iya, betul, dengan variabel P. Contoh yang kedua, 2Q dikurangi 6 sama dengan 7. Ini juga merupakan kalimat terbuka dengan variabel Q. Betul. Sekarang contoh yang ketiga. Anak itu bersekolah di SMPN 62 Surabaya. Nah, ini merupakan kalimat terbuka dalam bentuk pernyataan. Dengan variabel apa, anak-anak? Iya, pintar, dengan variabel anak itu. Nah, dari kalimat tertutup dan kalimat terbuka, Ibu sudah memberikan contoh-contoh. Nah, untuk memastikan kalian sudah paham dengan apa yang Ibu berikan hari ini, Ibu akan memberikan latihan agar kamu kerjakan di rumah. Ya. Nah, ini contoh latihan, kamu catat, nanti kamu kerjakan di rumah. Anak-anakku, sebelum Ibu melanjutkan materi yang berikutnya, coba lihat yang satu ini. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Retno di Rumah Ilmu. Anak-anakku, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kalimat terbuka dan tertutup, dan kalian sudah Ibu beri latihan. Coba kalian kerjakan di rumah ya. Itu menandakan kalian anak yang rajin. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang persamaan linier dengan satu variabel. Persamaan linier dengan satu variabel ini yang akan dibahas adalah tentang pengertiannya, menentukan himpunan penyelesaian, persamaan yang ekuivalen, menyelesaikan persamaan dengan persamaan ekuivalen, menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan pecahan, dan yang terakhir adalah grafik himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, anak-anakku, tetap semangat ya. Kita lanjutkan. Pengertian persamaan linier dengan satu variabel.
Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan disebut persamaan linier jika peubah atau variabelnya berpangkat 1. Contoh, P ditambah 5 sama dengan 11. Dari contoh di atas, P adalah peubah pada himpunan bilangan caca. Maka untuk P sama dengan 6 menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar, sehingga 6 disebut penyelesaian dan himpunan yang memuat semua penyelesaian disebut himpunan penyelesaian, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 6. Jelas ya dari sini? Selanjutnya adalah menentukan himpunan penyelesaian. Nah, ini Ibu akan beri contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 6 jika X peubah pada himpunan bilangan caca. Nah, kalian tahu bilangan caca itu dimulai dari berapa? Angka berapa? Ya, betul, pintar. Bilangan caca itu dimulai dari angka 0. Jadi penyelesaiannya X diubah dengan 0, maka 0 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini merupakan kalimat apa anak-anak? Kalimat yang bernilai salah. Selanjutnya, X sama dengan 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 6 juga merupakan kalimat yang bernilai salah. Selanjutnya, jika X diganti dengan 2, maka 2 ditambah 3 sama dengan 6 juga merupakan kalimat yang bernilai salah. Sekarang, kita ganti X-nya dengan 3, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6 berarti kalimat yang bernilai benar. Sekarang kita coba lagi dengan 4. Jika X-nya diganti dengan 4, maka 4 ditambah 3 sama dengan 6 adalah pernyataan salah. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kita cari kalimat yang bernilai benar. Nah, yang bernilai benar X-nya diganti angka berapa anak-anak? Iya, betul, X-nya diganti angka 3. Ternyata penyelesaian dari persamaan itu adalah 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Jelas anak-anak? Iya, saya kira cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah persamaan yang ekuivalen. Kalian sudah tahu ekuivalen itu apa? Nah, ini akan Ibu jelaskan. Dua atau lebih persamaan linear dikatakan setara atau ekuivalen jika himpunan penyelesaian persamaan itu sama, tetapi bentuk persamaannya berbeda. Nah, untuk persamaan yang ekuivalen dilambangkan dengan tanda, ya seperti ini ya anak-anak tandanya. Selanjutnya, Ibu akan memberi contoh soal cerita. Hasan, Iza, dan Hafiz adalah 3 orang siswa kelas 7 SMP. Banyak buku matematika Hasan ditambah dengan banyak buku matematika Iza adalah 3. Banyak buku matematika Hasan ditambah banyak buku Hafiz adalah 4. Banyak buku matematika Iza adalah 1 dan banyak buku matematika Hafiz adalah 2. Nah, sekarang yang ditanyakan,
Berapa banyak buku yang dimiliki oleh Hasan? Yuk, sekarang kita berpikir. Nah, penyelesaiannya adalah kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan X adalah banyak buku matematika yang dimiliki oleh Hasan. Banyak buku matematika Iza adalah 1. Banyak buku matematika Hafiz adalah 2. Bentuk persamaan menjadi X ditambah 1 sama dengan 3. Ini merupakan persamaan 1. Kemudian X ditambah 2 sama dengan 4 merupakan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh X sama dengan 2. Dari sini kalian sudah paham? Ya, pintar. Jadi, banyak buku matematika yang dimiliki oleh Hasan adalah berapa tadi? 2. Nah, perhatikan hasil dari persamaan 1 dan 2. Anak-anakku, sebelum Ibu lanjutkan, lihat yang satu ini. Halo anak-anakku, masih tetap semangat di Rumah Ilmu bersama Bu Retno. Kalian saya harapkan harus semangat mempelajari apa yang sudah Ibu Retno berikan. Nah, ini Ibu Retno akan melanjutkan tentang penyelesaian persamaan dengan persamaan yang ekuivalen. Nah, ini Ibu memberi contoh soal yang pertama. Suatu persamaan akan tetap ekuivalen jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Contoh, X ditambah 4 sama dengan 11. Nah, karena ditambah berarti kalian harus apa? Menambah atau mengurangi? Ya, pintar. Jika ditambah kalimatnya berarti kalian harus mengurangi dengan bilangan yang sama. Dikurangi dengan berapa anak-anak? Iya, bagus. Dikurangi dengan 4. Ruas kiri dikurangi 4, ruas kanan juga dikurangi 4. Jadi, E sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 7. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan. Yang akan Ibu jelaskan adalah menyelesaikan persamaan dengan persamaan ekuivalen. Nah, ini soal pecahan ya anak-anak. Mohon diperhatikan dengan seksama agar kalian bisa menerima dengan baik. 4Z dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan Z ditambah 21 dibagi 4. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Langkah yang pertama, ubah Z ditambah 21/4 menjadi bentuk yang mirip dengan 4Z dikurangi 5/2. Nah, caranya bagaimana? Nah, Z artinya sama dengan Z/1. Jadi Z ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi Z/1. Nah, Z/1 ditambah 21 dibagi 4. Nah, setelah ini kita harus apa kan? Nah, kita harus kalikan silang. Atau kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 1 dan 4. Nah, persamaan itu akan menjadi 4Z ditambah 21/4. Nah, sekarang sudah sama kan persamaannya? Ya. Lanjut. Sekarang persamaannya berubah menjadi 4Z dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan 4Z ditambah 21 dibagi 4. Nah, selanjutnya diapakan? Selanjutnya kita kalikan silang. Ya.
dikalikan silang. 4 dikalikan 4Z min 5, 2 dikalikan dengan 4Z plus 21. Nah, setelah kita kalikan silang, kita kalikan satu per satu. 4 dikalikan 4Z jadi 16Z. 4 dikalikan min 5 jadi negatif 20. 2 dikalikan 4Z 8Z. 2 dikalikan 21 jadi 42. Dari sini kalian sudah jelas? Nah, setelah diketemukan 16Z min 20 sama dengan 8Z plus 42, kita kelompokkan suku yang sejenis. Karena suku yang tidak sejenis tidak bisa dijumlah atau dikurangi. Nah, sekarang suku yang sejenis yang mana? 16Z dikurangi 8Z. Kenapa kok dikurangi 8Z? Karena 8 positif pindah jadi negatif 8. Kemudian 42 tetap, 20 negatif pindah jadi 20. Nah, kalau sudah sejenis seperti ini, kalian bisa mengurangi. 6Z dikurangi 8Z sama dengan 8Z. 42 ditambah 20 sama dengan 62. Jadi, Z sama dengan 62 dibagi 8. Nah, tidak berhenti sampai di sini anak-anak. Kita harus menyederhanakan. Jika disederhanakan 62 dibagi 8, disederhanakan dibagi 2, jadi 31 per 4. Jelas ya anak-anak? Saya yakin kalian semua jelas dengan apa yang sudah diberikan Bu Retno. Nah, yang terakhir ini adalah grafik himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan menggunakan grafik. Ibu beri contoh ya. 24 dikurangi 5Y sama dengan 3 dalam kurung 10 dikurangi Y. Penyelesaiannya, kita kelompokkan suku yang sejenis. Sebelum dikelompokkan suku yang sejenis, kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikalikan 10 jadi 30. 3 dikalikan negatif Y sama dengan berapa anak-anak? 3Y. Betul, negatif 3Y. Sekarang dikelompokkan suku yang sejenis. Negatif 5Y, kemudian 3Y berpindah ke ruas kiri jadi positif 3Y. Pintar. Kemudian 30 tetap kan? Sekarang 24 berpindah ke ruas kanan, berarti positif jadi negatif. Pintar. Sekarang negatif 5Y ditambah 3Y jadi berapa anak-anak? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul, menjadi negatif 2Y. Kemudian 30 dikurangi 24, hasilnya berapa? 6, pintar. Jadi Y sama dengan 6 dibagi negatif 2. Sekarang kalau positif dibagi negatif, hasilnya apa anak-anak? Bagus, hasilnya negatif. Jadi Y ketemu hasilnya jadi negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Grafik himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita gambar garis bilangan, kemudian kita cari angka negatif 3, kemudian kita beri nokta yang tebal. Nah, ini merupakan contoh dari jawaban grafik himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Jelas anak-anak?
Ibu yakin kalian semua pasti jelas, ya. Nah, anak-anakku, sudah semuanya yang Ibu berikan kepada kalian. Dan di akhir pembelajaran hari ini, kalian bisa mencoba kuis yang Ibu berikan pada hari ini. Anak-anakku, sampai di sini materi yang Ibu berikan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya yakin kalian pasti bisa karena kalian adalah anak yang hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.